الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid yang insya Allah dibarokah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita curah haturkan kepada Nabi besar, Nabi agung, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus ke muka bumi tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, seperti dalam sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus ke muka bumi tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau juga diutus ke muka bumi untuk mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara terbaik untuk menggapai ridha Allah, yang mana ridha Allah itu Allah gambarkan dan Allah wujudkan dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Begitu pula sebaliknya, beliau juga mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara terbaik untuk menjauhi murka Allah, yang murka Allah itu Allah wujudkan dan Allah gambarkan dalam nerakanya yang penuh dengan azab yang pedih. Jamaah sholat tarawih rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan ilmu yang berjudul keutamaan surat Al-Mulk. Jamaah sholat tarawih rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang laki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada suatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari surat Al-Mulk. Ketika laki itu diletakkan di dalam kuburnya, maka malaikat penanya atau Munkar dan Nakir berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap sesuatu kemudaratan dan juga sesuatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surat itu pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkata dan memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitab-kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api sedangkan aku berada di dalam rongga-rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuslah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu pun menjawab, sudah seharusnya aku marah ya Allah. Maka Allah pun berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberinya syafaat. Maka surat itu pun kembali dan menghadap
kepada malaikat Mungkar dan Nakir dan mengusirnya. Lalu lelaki itu pun bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan apapun. Mungkar dan Nakir malah diamuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keutamaan itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya, setidaknya ketika umatnya tidak hafal 30 juz, setidaknya hafal surat Al-Mulk. Ada banyak keutamaan-keutamaan surat Al-Mulk. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu memberi syafaat dan ampunan bagi pembacanya. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'an salasina ayatan wa syafaati li sahibati hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk." Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat yang dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapatkan ampunan, yaitu surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Imam Tirmizi mengatakan hadis itu hasan. Yang kedua yaitu pembela bagi pembacanya. Dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu surat Al-Mulk. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dan yang ketiga yaitu wasiat Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, "Sungguh aku menginginkan bila surat Al-Mulk ini dihafalkan dalam setiap hati orang yang beriman." Hadis riwayat Ibnu Humaid. Yang keempat yaitu penyelamat dari siksa kubur. Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuat tenda di dekat sebuah kuburan, padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia mencari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Ia mendengarnya sedang membaca surat Al-Mulk hingga khatam. Maka ia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba aku mendengar dari dalamnya seseorang membaca surat Al-Mulk sampai selesai." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Yang kelima yaitu dianjurkan dibaca sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih belum tidur sebelum membaca Alif dari Taus, bahkan dua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Yang terakhir yaitu penyelamat dari azab kubur. Dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, "Maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira?" Lelaki yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pun menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Ibnu Abbas mengatakan, "Bacalah surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu dan yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkannya dari siksa kubur." Riwayat yang sahih itu surat Al-Mulk sebagai pelindung siksa kubur. Surat ini juga disebut sebagai surat Waqiah yang menjaga dan Al-Munji'ah yang menyelamatkan siksa. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Aku qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.